Ada yang belum tahu SIM RS kita? Udah tahu semua ya? Kalau nggak ada yang jawab berarti saya anggap semuanya paham. Besok saya turun lagi ke unit, saya random lagi setiap pasien, kalian tidak IUAA lagi. Oke? Ya. Untuk slide yang mau saya bahas, ini adalah penggunaan SIM RS secara tepat dan akuntabel. Pengertian dan manfaat SIM RS dalam dokumentasi keperawatan. Apa sih SIM RS itu? SIM RS adalah betul, tadi ada yang menjawab sistem, di mana sistem ini adalah sistem digital yang mengelola data pasien secara terintegrasi, mulai dari pasien itu masuk, didaftarkan ke rumah sakit, sampai pasien itu dipulangkan. Pindah ruangan tercatat seperti apa di SIM RS itu komunikasinya ada. Kemudian ada konsultasi dari dokter secara langsung ataupun by phone, ada catatannya di SIM RS. Baik asesmen awal, dalam bentuk asesmen awal, dalam bentuk format SBAR, itu juga ada. Format keperawatan di poliklinik, IGD sampai di rawat inap, semuanya itu ada di dalam SIM RS. Yang kita kenal sehari-hari, mungkin kalian tidak nyebutnya SIM RS, nyebutnya Apexa. Gitu kan ya? Apexa itu mbak-mbak Apexa ada di sini, gitu kan? Hari-hari. Pengertian yang kedua yaitu pencatatan dan penyimpanan data. SIM RS ini mempermudah pencatatan dan penyimpanan data rekam medis dengan cara digital yang efisien. Yang ketiga, akses dan efisiensi dokumentasi. SIM RS meningkatkan aksesibilitas dan akurasi dokumentasi keperawatan sehingga mempercepat proses kerja. Nyatet dari pasien masuk, asesmennya seperti apa, kronologi pasien masuk ini ke rumah sakit seperti apa, kemudian nanti operannya ke teman-teman perawat di ruangan seperti apa, itu efisien. Secara dokumentasi di SIM RS itu efisien karena nggak perlu kalian berebut status rekam medis yang bentuknya kertas, rebutan dong, pinjam dulu dong statusnya pasien A, B, kalian udah bisa buka dari masing-masing laptop, bisa lihat tuh, pasien kalian yang udah lama banget Tuan Leo, anak Leo, lama banget kan udah pindah-pindah tempat contohnya. Kalian bisa lihat, nggak perlu berebut kertas. Ini yang disebut dengan akses dan efisiensi secara dokumentasi itu mudah. Kemudian berikutnya, keunggulan dan tantangan penggunaan SIM RS. Keunggulannya adalah meningkatkan efisiensi baik secara waktu, secara tenaga, dan juga kalau rekam medis yang manual kan pakainya kertas. Berarti kita harus geser sana, geser sini, kertasnya lagi dibaca si sana dulu, baru di kita, nggak efisien secara waktu. Tapi dengan SIM RS, nggak perlu bergeser-geser, nggak perlu berebut lembar status pasien, udah bisa lihat semuanya. Keamanan data. Data yang kita sajikan dan kalian tulis di SIM RS itu sudah tentu seharusnya aman. Karena sudah tidak lagi menggunakan lembar rekam medis yang berubah kertas, ya. Jadi tidak akan mungkin kertas itu dibawa kemana-mana dibaca semua orang. Karena tidak bisa mengakses SIM RS kalau kalian nggak punya akun SIM RS-nya. Begitu? Nah, ini yang dinamakan keamanan data pasien itu sangat terjaga di SIM RS. Tidak bisa orang di luar rumah sakit itu mengakses SIM RS kemudian bisa baca diagnosa pasien. Dengan penggunaan SIM RS ini tidak mungkin terbaca. Kemudian berikutnya tantangan pelatihan. Nah ini, ada kalanya teman-teman yang sudah diberikan pelatihan itu karena kesibukan lupa ngasih tahu teman-temannya di lapangan. Temennya yang nggak dikasih tahu diam aja, nggak nanya. Giliran nanti didatengin sama ibu-ibu yang kecil itu dari Apexa, bisa nginput di Apexa. Belum Bu, kenapa? Belum diajarin katanya. Saya panggil koornya, mana? Kok nggak diajarin temennya? Lupa Bu. Padahal saya lihat sehari-hari yang nerima pasien awal masuk aja teman-teman. Kalau koor kan pemerhati ya, lebih ke pemerhati. Meskipun saya tahu tanggung jawabnya itu lebih besar dari kawan-kawan yang bukan koordinator. Saya tidak ingin hanya ngecek
inputan kalian lengkap apa enggak dalam keseharian, tapi saya juga mau, kalau kalian nggak paham, nggak bisa, koornya nggak bisa ditanya, teman yang lain sedang sibuk nggak bisa ditanya, tanya saya.